Pemerintah menyalurkan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 1,3 juta ton. Beras ini diambil dari stok cadangan beras pemerintah yang saat ini menampung sekitar 4,2 juta ton beras. Mentan Amran Sulaiman menyebut telah berkoordinasi dengan Mendagri dan Bulog untuk menyalurkan bansos beras dan juga pendistribusian beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Pemerintah menetapkan ada 5.302 titik penyaluran beras SPHP agar bisa menekan harga beras yang saat ini naik di pasaran. Nah, target kita hasil rakortas kemarin adalah yang pertama kita melepas 360.000 ton itu untuk bansos. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Total 1,5 juta ton seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga turun. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dilakukan di kantor pos Fatmawati, Jakarta Selatan. Warga menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah seperti beras, minyak goreng, dan juga gula. Salah seorang warga mengatakan meski sudah terbantu dengan potongan harga, namun tetap berharap pemerintah bisa memberikan subsidi lebih besar demi harga beras yang lebih murah bagi rakyat. Kayaknya lebih agak murahan dikit ya, nggak beda jauh sih sebenarnya. Ini beda 10.000 kan lumayan, bisa buat yang lain 10.000-nya gitu ya. Kalau saya sih biasanya saya belikan di Alfamart ya, kalau nggak di Indomaret kayak gitu-gitu sih. Jadi saya nggak tahu ya, di oplos apa nggak saya nggak tahu gitu. Ibu gimana kalau hari ini melihatnya harganya murah, merasa terbantu atau gimana Bu? Ya alhamdulillah ya, kan mungkin beda kan ya harganya dari tempat lain gitu kan, beda 10.000 kan lumayan lah gitu. Kalau dibilang murah banget belum ya, belum murah banget ini. Bulog, Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Bappenas, hingga PT Kantor Pos Indonesia menggelar gerakan pangan murah di kantor pos Fatmawati, Jakarta Selatan dengan harga Rp62.500 per karung seberat 5 kg. Warga bisa memberi beras SPHP Bulog yang diambil dari beras cadangan pemerintah atau BCP. Lantas bagaimana prosedur pembelian beras subsidi ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando di Gerakan Pangan Murah di kantor pos Fatmawati, Jakarta Selatan. Saudara, untuk menekan pasokan maupun harga stabilisasi pangan yang banyak diperbincangkan yang terakhir adalah di sini terkait dengan beras yang memang kemarin sempat diterpa isu soal pengoplosan lalu juga pemalsuan dari isi beras-beras ini. Nah, di sini pemerintah melewati Bulog dan juga koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan pun Kementan dan juga PT Pos Indonesia dan banyak pihak-pihak lainnya mengadakan gerakan pangan murah, di mana gerakan pangan ini seperti yang bisa dilihat saudara menjual beberapa sembako gitu ya, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh warga. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah beras. Nah, kalau di sini kita bisa lihat minyak dijual dengan harga 15.700 per kantongnya, gula 17.500 per kantongnya. Nah, kalau di sini beras SPHP yang memang menjadi incaran dari masyarakat untuk produk 5 kilonya dijual dengan harga 62.500. Nah, lantas masyarakat maupun orang-orang mana saja yang memang layak untuk membeli ini atau diperbolehkan untuk membeli ini? Adakah prosedur? Nah, sekarang kami sudah bersama dengan salah satu penjaga loket dari Pos Indonesia pun yang menjaga gerakan pangan murah di sini. Halo Mbak Ade. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Ade, mungkin boleh dijelaskan Mbak sebelumnya untuk prosedur yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk mendapatkan beras-beras ini seperti apa sih? Oke, prosedurnya jadi pembeli hanya datang ke loket kami dan membawa KTP asli seperti itu, dan maksimal pembelian per itemnya itu 2. Jadi boleh beli berasnya 2, minyaknya 2, gulanya juga 2. Seperti itu. Oke, berarti memang semua KTP dari Jakarta aja atau dari luar Jakarta juga boleh? Dari luar Jakarta juga boleh, KTP-nya dari manapun bisa.
yang paling banyak dicari untuk beras. Nah, kemarin yang diterpa dengan isu-isu Mbak. Nah, kalau beras sendiri lebih banyak dicari untuk yang SPHP atau yang memang dari Setra Ramos. Dan kenapa kalau dari kata-kata masyarakat? Oke, mereka tuh kebanyakan yang mencari itu SPHP karena harganya lebih murah ya, seperti itu. Kalau misalkan yang beras Ramos kan harganya agak lebih mahal sedikit ya, seperti itu. Oke, Mbak, terakhir mungkin ada harapannya untuk masyarakat juga pun ini dari Pos Indonesia sendiri, Mbak bekerja di Pos Indonesia, rencananya akan dibuka berapa titik Mbak di daerah sini? Oke, untuk di wilayah selatan ya mungkin nanti akan segera dibuka di kantor cabang Tebet, Mampang, dan Pasar Minggu. Nanti untuk kantor pos lainnya nanti menyusul info berikutnya. Harapannya bisa buka lebih banyak lagi sih gerakan pangan murah ini di kantor-kantor pos terdekat. Baik, terima kasih banyak Mbak Ade atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Begitulah saudara, memang disampaikan tidak butuh kualifikasi yang rumit, hanya butuh membawa KTP dan setiap masyarakat diizinkan untuk membeli masing-masing 2 produk. Jadi gula 2 bungkus, lalu minyak 2 bungkus, beras pun bisa dibeli, berarti total bisa mendapatkan 10 kg dengan harga yang sudah tertera di SPHP yang ada di Fatmawati ini. Tadi disebutkan juga bahwa di beberapa tempat di Jakarta Selatan ada 4 tempat, namun secara keseluruhan di sana Menteri Pertanian menyatakan bahwa akan membuka lebih dari 5.300 titik yang bekerja sama, baik tadi dari Perum Blok maupun dari Pos Indonesia. Jadi memang untuk kantor Pos Indonesia seperti yang saya pijaki sekarang, itu menjadi salah satu tempat untuk distribusi karena memiliki kapasitas yang luas dan juga pastinya masyarakat dekat dengan mobilisasi yang lebih mudah bagi masyarakat. Kurang lebih itu saudara, jadi semoga saudara bisa segera membeli beras dan semoga bahan pokok di rumah nggak kekurangan. Edwin Chan, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Bantuan beras mulai disalurkan.